kita pada pagi hari ini Bapak Ignatius Hakunkarajawa yang merupakan pengrajin dan juga kurator dari Sumba. Hari ini kami akan membahas mengenai kain dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tenun ikat khususnya dari Pulau Sumba dan lebih khususnya di Sumba Timur. Kain-kain di Sumba Timur itu ada beberapa teknik yang dilakukan oleh para pengrajin. Pertama itu teknik ikat, kalau di bahasa Sumbanya itu kondu. Kemudian teknik pahudu atau pahiko. Kemudian yang ketiga ada witikau, dan ada yang keempat itu ada pahudu. Itu yang biasa dilakukan di Pulau Sumba. Dan pada hari ini nanti saya akan jelaskan beberapa koleksi dari Ibu Cecil dan sekian tahun kain-kain ini. Saya pikir kain-kain sudah di luar, ternyata masih ada di Indonesia. Kami senang sekali sebagai orang Sumba, sebagai yang pelaku tenun ikat di Pulau Sumba itu senang sekali karena masih dipegang oleh orang Indonesia sendiri. Motivasi awalnya apa nih buat mencintai heritage tekstil dari Sumba? Memang saya mungkin lahir dengan kesenangan akan barang-barang tua dan adat. Dan saya lihat sekian banyak kain adat yang bagus-bagus, semua pekerjaan tangan dibeli oleh orang asing. Sedih sekali melihat orang kita sendiri tidak menaruh perhatian. Karena itu saya beli sedapat mungkin. Ternyata dengan kurator Pak Ignatius menghargai saya punya barang-barang yang sekarang sudah langka dan malah sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan pemerintah tergugah memberikan perhatian pada heritage tekstil kita yang sekarang sudah hampir punah. Tetapi tidak terlambat untuk itu dihidupkan lagi, yaitu karena saya ada punya contoh-contoh yang lama. Mudah-mudahan budaya kita tidak sampai di sini saja, tapi bisa diteruskan sampai anak cucu kita. Kita harus bangga punya tekstil yang begitu dihargain oleh dunia luar. Baik, motivasi yang sangat istimewa. Mungkin Ibu Cecil bisa memilih kain yang sudah terlihat di sini, mana yang favorit Ibu? Jadi mungkin nanti bisa dibahas terlebih dahulu. Kalau kita cinta tekstil, susah sekali untuk bilang yang mana yang menjadi pilihan. Karena semua adalah bikinan dengan hati, bukan seperti sekarang dengan mesin. Ya. Jadi semua yang saya beli adalah yang saya cintai. Jadi paten-patennya punya ciri khas tersendiri ya Ibu? Ya, punya ciri khas tersendiri. Bapak bisa jelaskan beberapa makna dari kain-kain yang tersebut? Ya, jadi kain-kain Sumba itu seorang istri membuat kain untuk suaminya. Dia menentukan motif yang ada dalam kain itu karakter dari suami. Jadi kalau suaminya seperti dia seorang pemimpin, dia menaruh dalam motif kain itu seperti kuda, kemudian ayam, kemudian monyet, kemudian masih banyak binatang, karena mereka melihat keadaan binatang itu seperti apa dia berlaku di setiap hari, itulah yang dituangkan. Dan ternyata istri itu dia tidak menyebut bahwa itu saya tuang motif ini dalam kain ini menceritakan secara langsung kepada suami, tapi yang tahu itu hanya seorang istri, bahwa dia perilaku seorang suami seperti apa, itulah yang dituangkan dalam. Kalau dia seorang raja, dia harus bikin motif-motif yang mencerminkan seorang pemimpin. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kalau raja sendiri di sana itu motif buaya, kemudian untuk istri raja itu motif kura-kura. Jadi dua pasangan itu, dua binatang itu selalu ada dalam motif kain Sumba yang dipakai oleh pihak raja. Ya, jadi itulah yang dituangkan di sana, dan pada waktu itu motif itu tidak boleh masyarakat umum pakai. Itu sangat-sangat
dilarang, tidak boleh, karena memang itu filosofinya cukup tinggi dan mendalam buat seorang raja gitu. Dan kedua, kalau penasihat raja, mereka biasa pakai burung kakatua. Burung kakatua itu simbol persatuan. Jadi segala sesuatu itu mereka selalu duduk bersama-sama untuk menyelesaikan satu persoalan atau menghadapi sesuatu itu. Jadi itulah corak-corak yang dituangkan dalam motif kain Sumba. Ada banyak motif yang ini yang kadang si pembuat pada saat ini pembuatnya tidak ngerti kenapa dia harus bikin motif itu. Dia tidak ngerti. Tapi pada waktu itu, awal-awal pembuatan itu, dia menceritakan tentang karakter dari si pematah itu sendiri. Dan itulah sampai sekarang yang kita harus ajarkan kembali. Kita harus berterima kasih kepada Ibu Cecil sudah bisa menyimpan barang-barang ini untuk bisa, bukan hanya orang Sumba, kita seluruh masyarakat Indonesia harus bisa datang belajar di Ibu Cecil ke depan, karena kita tidak menghabiskan ribuan dolar lagi untuk berangkat ke luar, karena saya lihat museum-museum di luar itu ada banyak kain Sumba, kain Timur, bukan hanya seluruh yang berada, yang namanya kerajinan tangan itu yang dari Indonesia itu ada banyak di museum-museum di luar, dan itu menghasilkan banyak uang buat mereka. Dan kita sendiri yang membuat kain, tapi tidak hanya sebatas jual kain dapat uang, tidak berkesinambungan. Itu yang kita harus pikirkan bersama-sama. Kalau saya pribadi, kita harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya buat beliau. Bisa dijelaskan filosofi mendalam dari kain yang ada di sebelah Bapak? Mengapa ada sosok perempuan ya, Pak? Ya. Dan juga ada barang-barang lain di bawahnya. Ya, kalau kita lihat dari motif dan teknik pembuatan kain ini, sebenarnya kain yang paling sulit. Kenapa saya bilang itu paling sulit? Karena dia tekniknya itu di sebelah motif sebelah itu motif laki-laki, di sebelah ini motif perempuan. Jadi kenapa dia bikin motif ini? Sebenarnya menceritakan tentang seorang pemimpin, menceritakan tentang pasangan hidup, bahwa dalam lembaran kain ini bukan hanya seorang perempuan yang ada dalam motif ini, tapi ada satu kebersamaan. Jadi ada suami istri yang ada dalam kain ini. Itu yang disampaikan di sini, sehingga dalam lembaran kain waktu dia menenun ini, menenun bahwa dengan hatinya yang tulus dia menuangkan jati dirinya mereka sebagai pasangan hidup. Itu yang ditanamkan. Kemudian motif yang ada di bawah ini sebenarnya monyet. Kalau dalam bahasa Sumba itu ada sastra orang Sumba, putih bilang kakapa ini. Putih artinya monyet, kakak itu artinya kakatua. Putih bilang artinya monyet yang selalu menoleh ke belakang. Jadi monyet itu kalau dia berjalan dia selalu menoleh ke belakang. Ya, itu pun burung kakatua itu kalau dia berterbangan dia selalu menoleh juga. Dia tidak pernah lurus-lurus gitu. Jadi dia selalu menoleh. Jadi kehidupan orang Sumba sebenarnya, seorang pemimpin itu dia harus selalu menoleh ke belakang. Dia tidak hanya dia melihat ke depan terus, tapi dia melihat ke belakang. Keadaan di belakang seperti apa, itu yang disampaikan dalam kain. Untuk pewarnaan sendiri dari kain Sumba itu seperti apa ya, Prof? Ya, kalau bercerita tentang proses pewarnaan, dalam proses kain Sumba itu yang umum ya, itu ada 2 kali proses. 2 kali proses, yaitu proses warna biru. Pertama proses kain Sumba itu warna biru. Setelah selesai proses warna biru, yang kita inginkan motif mana yang kita mau pilih warna biru, itulah nanti yang kita celup dan itu akan muncul warna biru. Setelah proses warna biru itu, kita proses perminyakan dengan kemiri. Nah, kemiri masih ada campuran-campuran dengan kulit kayu yang berada di sekeliling kampung itu, diambil untuk supaya nanti waktu proses merahnya itu bisa tetap tinggal di dalam kain itu. Proses warna merah itu berasal dari proses merah dan akar mengkudu. Akar mengkudu itu yang diambil dan ditumbuk, dan masih ada campuran lain yang harus mengikat. Kemudian yang proses yang ketiga itu supaya kelihatan dia antik atau warnanya dia seperti kuning-kuning begini. Setelah ditenun semua, kita bisa mengambil kayu kuning. Kayu kuning itu ditumbuk dan dikasih halus, direbus. Nanti motif-motif yang supaya jangan sama putih semua, kita colet warna kuning.
ada 3 kali proses dalam pewarna dalam kain Sumba. Saya jadi sedikit penasaran Pak, untuk zaman sekarang apakah masih menggunakan seluruh pewarna alami atau ada yang dicampur dengan sintetis? Ya, kalau untuk proses pewarnaan alam sendiri sebenarnya dari tahun 70-an dan tahun sebelum-sebelumnya ya, itu menggunakan warna alam. Tapi masuk di tahun 80-an, itu orang sudah terkontaminasi dengan warna kimia. Karena kenapa mereka terkontaminasi dengan warna kimia? Karena di tahun itu sudah banyak orang yang mencari kain Sumba. Kalau kita tunggu proses warna alam berarti tunggu lama. Tapi karena ada yang memudahkan untuk bisa proses lebih cepat, mau tidak mau mereka menggunakan warna kimia. Dan itu merupakan tantangan pertama pada saat itu. Kemudian tantangan berikutnya dalam proses kain Sumba ini, proses penjiblakan motif yang dilakukan oleh dari Pulau Jawa di Troso. Itu banyak motif-motif kain Sumba itu yang diambil untuk bikin untuk karena permintaan pasar cukup tinggi. Karena orang Sumba sendiri kalau mengharap dengan caranya mereka itu butuh waktu lama. Nah, sementara di Jepara itu mereka ada cara yang lebih mempermudah mereka untuk membuat kain Troso. Saya hanya mau tambahkan bahwa dengan keterangan dari Bapak Ignatius menjadi jauh lebih menarik. Hanya melihat kainnya saja, kita harus menghargai bagaimana prosesnya di zaman dulu. Tidak ada teknologi, tidak ada mesin-mesin, tidak ada tidak ada pembuatan warna, tapi semua dari alam. Ya. Alam itu menjadi pedoman dari segala tekstil. Itu adalah satu pegangan sebetulnya yang memajukan tekstil kita. Begitu juga binatang-binatang yang ada di sekeliling kita menjadi contoh bagi kehidupan orang. Misalnya kura-kura dan buaya adalah untuk long life, ya, dan monyet adalah untuk menyadarkan pemimpin bahwa binatang juga melihat kelompoknya. Masa raja mengabaikan itu? Itu adalah contoh-contoh yang hanya kita ketahui bila mengikuti sejarah dari perkembangannya. Ya. Ini adalah salah satu pertama saya punya kain Sumba, dan tidak pernah saya lihat lagi orang sebesar sebenarnya. Ya. Ini harus disimpan dan dilihat bahwa mereka mencontoh itu dari alam dan sekitar kita. Itulah yang penting dari Textile Heritage Indonesia, bahwa kita adalah ide yang asli, alat-alat yang asli. Mereka tidak punya mesin, jadi mereka punya alat adalah bambu diruncingkan, di mana mereka pakai untuk memotong kerang-kerang yang dipasang di baju-baju ini, ya, kain-kain ini. Jadi kita harus angkat topi, dan pemerintah harus menjamin kelestarian ini dan membuka museum tekstil yang lebih bermutu untuk bisa dipelajari. Mungkin tadi teman-teman juga udah mendengar ada salah satu teknik, yaitu pemecatan kerang ya menggunakan bambu. Itu ada kainnya di belakang ini saja, bisa teman-teman lihat. Mungkin terakhir nih Pak, Iya. kalau misalkan ada pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda atau istilahnya milenial gitu, apa yang mau Bapak sampaikan mengenai kain Sumba? Pesan untuk para milenial, tidak hanya sebatas kita omong saja untuk mengajar, tetapi saya sudah lakukan di Pulau Sumba itu untuk mengajak para milenial, untuk generasinya kita sekarang ini. Kami sudah siapkan tempat, yaitu ada 10 jalur rumah tenun Sumba yang kami bangun, sehingga nanti para milenial tidak capek-capek untuk mereka kita
menyiapkan tempat untuk datang langsung ke Pulau Sumba. Jadi untuk melihat kain Sumba, untuk bisa belajar kain Sumba, tidak sesusahnya Ibu Cecil pada zaman itu, karena dia hanya beli kain Sumba, tapi dari mana dan kain ini berasal, itu belum betul-betul disampaikan dalam Ibu Cecil. Tapi pada saat ini tanggung jawab kita sebagai generasi yang sekarang ini, kita mau mengajarkan kepada kita punya generasi untuk bisa datang langsung di Pulau Sumba untuk melihat tenunan-tenunan karya-karya mama-mama, karya-karya ibu-ibu, bagaimana cara membuat kain, bagaimana cara memintal benang, dan semua itu bisa diajarkan kepada generasi. Kalau kita tidak ajarkan seperti itu, jangan sampai nanti kita bisa belajar ke daerah lain atau di negara lain. Jadi sekarang tugasnya kami orang Sumba, kami mau mengembalikan Sumba pada Sumbanya, yaitu salah satu itu mengajarkan tenunan untuk generasi depan. Nah, sekarang ini anak-anak itu bisa belajar sama-sama dengan ibunya bagaimana mengikat motif, bagaimana mencelup kain, semua itu kita ajarkan. Dan milenial sekarang ini kita harus menjadi menjadi pelopor. Bukan kalau mungkin hal-hal yang alat elektronik mungkin kita follower, tapi menyangkut tenunan kita menjadi harus pelopor dan semua harus ikut kepada kita. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai generasi sekarang dan pada saat ini negara juga, saya sudah lihat perkembangan saat ini sudah banyak Bapak Presiden, semua menteri-menteri sudah memakai kain-kain tenun yang berasal dari NTT, karena yang lalu-lalu itu hanya menggelorkan batik, tapi pada saat ini sekarang mereka sudah menggelorkan tenunan. Tapi sebelum kita menggunakannya, kita harus datang belajar di tempatnya Ibu Cecil. Terima kasih. Saya ingin tambahkan, pemerintah harus sadar bahwa yang ada sekarang ini, orang-orang yang seumur sekarang harus diberi perhatian, karena mereka adalah satu-satunya orang bukti bagaimana heritage dulu kain-kain dibuat. Dan habis generasi ini sudah tidak tahu lagi orangnya, sudah lain lagi. Jadi penting sekali untuk kita semua melestarikan ini lewat generasi yang sekarang, seperti mencari Bapak Ignatius dan kawan-kawannya untuk bisa membina kelestarian hidup tekstil Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Sampai UNICEF juga memberi perhatian. Hanya sayangnya orang Indonesia sendiri lebih senang memakai baju-baju impor. Itu bisa nangis kita, ya. Kalau kita pergi membeli baju impor, meskipun Chanel, size-nya SLM, paling sedikit 3. Tapi kalau kita pakai kain heritage, hanya ada 1, karena dibuat dengan tangan. Yang mana yang lebih berharga? Yang begitu mahal, lewat saja. Tapi yang heritage adalah untuk sejarah Indonesia. Sebelum kita tutup sesi wawancara pada pagi hari ini, selain kain dari Sumba, ada juga tas ya? Mereka tidak hanya membuat kain, tapi juga pelengkapnya, yaitu perhiasan, aksesorisnya. Salah satu yang Anda akan lihat adalah tas dengan manik-manik. Manik-manik sekarang menjadi begitu terkenal, meskipun dia baru, tapi adalah sejarahnya Indonesia asli, yaitu manik-manik yang kita dapat di seluruh kepulauan Indonesia. Ini adalah salah satunya. Ini dipakai oleh laki-laki Sumba, dan banyak dia bawa bukan rokok tapi perangkap sirih. Sekarang merokok, tapi dulu perangkap sirih di sini. Very interesting kan, bahwa kelanjutan dari sejarah adalah rokok yang sama di seluruh dunia. Hanya kita yang punya sesuatu yang lain. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang jelas bagi generasi muda.
kebanggaan bangsa harus diteruskan. Mungkin dari perbincangan kecil kita hari ini, teman-teman sudah bisa mempelajari sedikit mengenai apa itu kain Sumba dan bagaimana prosesnya, baik dari teknik maupun pewarnaannya. Nah, pesan dari Bapak Ignatius dan juga Ibu Cecil, harapannya kain Sumba bisa lebih diglorisasi dan juga kain Sumba bisa dilestarikan lebih lanjut sebagai kita yang sebagai generasi sekarang sebagai pelopor. Sekian wawancara yang bisa dilakukan pada pagi hari ini. Harapannya semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di seri selanjutnya.